Nah, di sini ini batang ini ya. Sedikit saya jelaskan tentang sulur tua dan sulur muda. Ketika kita tanam sulur tua sedikit lebih lambat untuk menumbuhkan tunas. Biasanya kalau yang bibit muda itu 3 minggu atau 2 minggu sudah tumbuh tunas. Ini bisa sampai 1 bulan ataupun 2 bulan baru tumbuh tunas. Dan biasanya ketika kita potong stek ini panjangnya lebih dari 2 meter, ketika kita tanam sering terjadi langsung tumbuh bunga. Dengan catatan tanam di akhir musim kemarau atau di saat waktu pembungaan. Kekurangan dari jenis sulur tua seperti ini, dia akan mati di bagian pangkal atau lebih cepat mati dibanding dengan sulur yang masih muda. Kalau sulur muda kita tanam, dia akan lebih cepat mengeluarkan akar, dia akan lebih cepat menumbuhkan tunas, dan pertumbuhannya pun dia akan cepat, tapi dia lebih lambat berbunganya. Dia harus melewati satu masa pembungaan. Dalam arti sekarang kita tanam, dia akan lewat. Atau kita tanam di akhir masa pembungaan atau mungkin di bulan 11 atau 12. Nah, nanti di bulan 7 atau bulan 8 di masa-masa pembungaan dia akan lewat. Dia akan ikut berbuah di bulan 7 berikutnya. Itu untuk sulur muda walaupun dia panjang. Tapi kalau kita tanam sulur tua tapi tidak terlalu tua nih, untuk sulur yang ada di bagian atas, atau biasanya kalau kita ambilkan dari pohon yang rimbun itu kita ambil batangnya, sulurnya yang menggantung yang memang siap untuk berbuah, itu kita potong. Itu belum terlalu tua ya, itu kita potong, kita tanam. Nah, itu masih lumayan lah, tidak secepat ini dia mati. Nah, kalau ini kan usia 3 tahun dia udah mati. Itu banyak yang mati di bagian pangkal karena terlalu tua, tinggal menyisakan sisa-sisa di bagian atas, yaitu tunas barunya. Tapi tunas baru itu sudah menjalar akarnya ke dalam tanah, udah turun ke tanah melalui media tiang, dia merambat di tiang sampai ke tanah. Jadi tunas di bagian atas dia tetap akan hidup, tunasnya akan tetap hidup karena akarnya sudah sampai ke tanah. Cuma kalau dia tunasnya ada di bagian pangkal, ya sebenarnya bagus kalau tunasnya ada di bagian pangkal. Walaupun batang induknya ini mati, tunasnya pun akar sudah banyak yang menjalar ke tanah. Itu bagus kalau tunasnya di pangkal. Kalau tunasnya di atas, yaitu tadi menggantung. Itu kelemahan dari sulur tua atau sulur stek panjang. Tapi orang kadang hanya taunya stek panjang, stek pendek, stek tua, stek muda, itu aja. Seperti apa sih stek tua yang bagus yang digunakan? Seperti apa sih stek yang bagus untuk mengejar pembuahan? Pasti belum paham, belum bisa memilih sulur yang mana. Oke, mungkin cukup itu saja yang saya jelaskan tentang sulur tua, sulur muda, stek panjang, stek pendek. Kalau ada yang kurang jelas bisa bertanya di komentar, atau mungkin bisa request minta dibuatin video untuk cara pemilihan sulurnya atau stek panjangnya yang seperti apa. Nanti saya buatkan ketika nanti saya ada waktu untuk bisa ke kebun, ke lokasi, nanti saya buatkan.